Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andiani akan mempresentasikan desain penelitian eksperimen saya yang berjudul Keefektifan Media Gambar Berseri terhadap Keterampilan Menceritakan Kembali Isi Teks Cerita Fantasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama mengenai permasalahan penelitian, yang kedua kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama adalah permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bogorjo kurang menguasai kompetensi menceritakan kembali isi teks cerita fantasi, umumnya tidak menggunakan bahasa mereka sendiri, melainkan menggunakan bahasa penulis. Selain itu, karena mereka masih menggunakan metode menghafal saat menceritakan kembali, mereka masih terputus di tengah jalan saat menceritakan kembali teks cerita fantasi. Rendahnya kemampuan menceritakan kembali ini disebabkan karena pada saat menceritakan kembali mereka tidak menggunakan media apapun. Salah satu media yang dapat mengatasi permasalahan ini yaitu media gambar berseri. Dengan media gambar berseri, mereka akan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi dengan bahasa sendiri. Sebab dengan melihat gambar berseri, mereka dapat menyimpulkan isi atau informasi yang tergambar dalam gambar. Yang kedua adalah kerangka berpikir. Penelitian ini diawali dengan pretest. Pretest untuk mendapatkan hasil awal atau kondisi awal peserta didik sebelum dilakukan perlakuan. Selanjutnya, setelah pretest dilakukan pembelajaran menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Dengan kelas eksperimen dilakukan pembelajaran penambahan media gambar berseri untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Sementara pada kelas kontrol tidak digunakan media apapun. Selanjutnya, setelah dilakukan pembelajaran, dilakukan post-test. Post-test dilakukan untuk mendapatkan hasil setelah pemberian perlakuan pada kelas eksperimen dan hasil pada kelas kontrol tanpa perlakuan. Setelah hasil post-test didapatkan, maka dilakukan analisis untuk membandingkan hasil dari post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu media gambar berseri terhadap variabel dependen yaitu keterampilan menceritakan kembali siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bogorjo, Kecamatan Bogorjo. Sementara desain penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen, pretest, post-test, kontrol grup desain. Penelitian ini akan dipilih 2 kelas dari kelas 7 SMP Negeri 1 Bogorjo secara acak, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Dengan kelas kontrol yaitu kelas 7A dan kelas eksperimen kelas 7B. Yang kedua adalah langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah tahap persiapan penelitian. Ikuti 7 langkah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua adalah melakukan kajian pustaka. Yang ketiga, berkonsultasi dengan pihak sekolah, tepatnya kepala sekolah dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Yang ketiga adalah membuat perangkat pembelajaran yaitu RPP. Yang kelima adalah membuat atau menyusun instrumen penelitian yang terdiri atas angket, lembar observasi, dan tes. Yang keenam adalah melakukan uji coba dan rehabilitas terhadap instrumen penelitian. Dan yang ketujuh adalah menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi yang pertama adalah melakukan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua adalah melakukan pembelajaran dengan memberikan perlakuan berupa penggunaan media gambar berseri pada kelas eksperimen dan pembelajaran tanpa menggunakan gambar berseri pada kelas kontrol. Dan yang ketiga adalah melakukan post-test pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Tahap yang ketiga yaitu tahap akhir penelitian. Tahap ini diawali dengan menganalisis hasil pretest dan post-test pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, serta menganalisis instrumen penelitian yang lain yaitu lembar observasi dan angket. Dilanjutkan dengan menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan mencari kesimpulan, lalu dilanjutkan rekomendasi terhadap hasil penelitian dan diakhiri dengan penyusunan laporan hasil penelitian. 3.
Variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu penggunaan media pembelajaran, yaitu media gambar berseri. Kemudian variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar siswa dalam pembelajaran menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Keempat adalah data penelitian. Data penelitian ini merupakan data primer berupa hasil pretest, hasil post-test, dan juga hasil angket dan lembar observasi. Selanjutnya adalah sumber data. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu siswa kelas 7A dan 7B. Selanjutnya adalah sampel dan populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bogorjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Sementara sampel pada penelitian ini yaitu kelas 7A selaku kelas kontrol dan kelas 7B selaku kelas eksperimen. Yang ketujuh adalah teknik pengumpulan data. Pertama adalah teknik observasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas siswa selama pembelajaran menceritakan kembali isi teks cerita fantasi untuk merumuskan masalah serta mencari solusi yang tepat. Yang kedua adalah teknik angket. Teknik angket digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran menceritakan kembali isi teks cerita fantasi setelah dilakukan perlakuan. Yang ketiga adalah teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi pada siswa yang diberi perlakuan maupun siswa yang tidak diberikan perlakuan. Yang kedelapan adalah teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Teknik ini untuk mengetahui keefektifan penggunaan media gambar berseri pada keterampilan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bogorjo. Untuk itu dilakukan uji T untuk menguji hipotesis untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan siswa pada kelas kontrol.